Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supriyanto, guru SMK Negeri 9 Garut. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan berbagai hal tentang masalah yang dihadapi oleh siswa dalam belajar. Bahwa sebagaimana kita tahu bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Nah, dalam pelaksanaannya, siswa sering mengalami permasalahan dalam belajar ini. Nah, oleh karena itu, agar siswa dapat belajar dengan baik, maka masalah-masalah yang dialami oleh siswa ini harus diatasi dengan secepatnya. Nah, yang berikutnya, jenis-jenis masalah belajar yang sering dihadapi oleh siswa. Di antaranya adalah yang pertama, siswa tidak mampu mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua, siswa mengalami keterlambatan akademik. Yang ketiga, siswa sangat lambat dalam belajar. Yang keempat, siswa tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Yang kelima, siswa kurang motivasi dalam belajar. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan belajar itu? Faktor ini bisa kita bagi dua, yaitu faktor yang sifatnya umum dan faktor yang sifatnya khusus. Nah, faktor yang sifatnya umum ini kita bagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri. Yang pertama adalah yang sifatnya kognitif atau ranah cipta. Antara lain seperti rendahnya kapasitas inteligensi siswa itu sendiri. Yang kedua adalah yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain labilnya emosi dan sikap siswa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat penglihatan dan pendengaran siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar siswa. Ada beberapa di antaranya adalah faktor keluarga. Contohnya misalkan adalah ketidakharmonisan hubungan antara kedua orang tua. Kemudian rendahnya kehidupan ekonomi keluarga dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekitar. Contoh misalkan kita berada di wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainannya yang nakal itu juga mempengaruhi masalah belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah, misalkan kondisi dan letak gedung sekolah yang tidak nyaman seperti dekat pasar, kemudian peralatan yang tidak memadai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang khusus. Nah, faktor khusus ini adalah sindrom psikologis berupa ketidakmampuan belajar atau learning disability. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama adalah disleksia, yaitu ketidakmampuan membaca. Kemudian yang kedua adalah disgrafika, yaitu ketidakmampuan belajar menulis. Dan yang ketiga adalah diskalkulia, yaitu ketidakmampuan belajar menghitung. Nah, itulah beberapa permasalahan belajar dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan belajar pada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.